sekarang sangat susah. Sekarang sangat susah. Tapi saya mau tanya, tadi Pak Guru bilang bahwa pekerjaan guru itu 2. Pertanyaan saya, AI ini bisa gantiin moral nggak sih? Ngobrol terus dengan ini secara intensif sampai pada titik tertentu di mana AI itu mengatakan satu-satunya cara untuk bisa menyelamatkan bumi adalah dengan mengurangi populasi manusia, dan itu bisa dimulai dari kita Aduh, mati. Dan beneran, apakah AI nanti bisa menjadi juru fatwa, apakah AI nanti bisa menjadi juru zakat, apakah nanti jadi ahli zakat dan sebagainya, bisa atau tidaknya, saya mohon maaf harus bilang di awal bahwa itu bisa. Tetapi apakah masyarakat kita mau menerimanya atau tidak? Apakah masyarakat siap diatur oleh satu entitas yang mereka ciptakan sendiri? Iya. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kali ini kali kedua saya kedatangan Guru Gembul. Pak Guru, ini layoutnya podcastnya nggak sama kayak yang lalu ya, karena ini mendadak ini. Ini susah ini. Saya harus masuk ke sininya. Nggak cukup. Nggak cukup ya. Pak Guru, rupanya respon video yang lalu luar biasa Pak. 3 minggu 400.000 view. Dan itu booming sekali. Mengapa? Karena pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan saat yang lalu itu memang vulgar dan memang keresahan masyarakat. Nah, kali ini kita akan fokus membahas tentang AI, Pak Guru. Fokusnya ke situ ya? Ke AI ya. Nah, karena waktu kita juga terbatas, karena ini di hotel pas saya lagi mampir ke Bandung. Kita di Hotel Grand Preanger. Ini salah satu hotel legend di Bandung ya, betul ya? Dan nyaman. Tadi itu petugas-petugasnya baju Belanda semua. Nah, betul ya. Jadi nostalgia itu. Nah, nostalgia. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Pak Guru, apa kabar Pak Guru? Baik saya. Baik ya. Kalau di channel saya kan hebat luar biasa. Oh yaudah, saya hebat luar biasa. Nah, Pak Guru, kita kali ini akan fokus ke AI ya Pak Guru ya. Saya mau nanya nih sama Pak Guru. Pak Guru, sekarang AI itu bisa hafal isi Al-Quran dan multibahasa. Iya. Di masa depan AI bahkan bisa menafsirkan isi Al-Quran. Pertanyaan saya, masih perlu nggak sih guru agama atau ustadz? Kita bicara secara lebih general dulu, secara lebih luas dulu ya. Jadi kita bicara fenomena hari ini, belum masa depan. Fenomena hari ini itu, saya mohon maaf, guru-guru itu sebenarnya secara teknis itu gak terlalu banyak berguna lagi di masyarakat. Zaman sekarang. Kenapa seperti itu? Karena gini, guru itu tanggung jawabnya itu ada 2 sebenarnya. Yang pertama itu adalah mengajarkan materi-materi pengetahuan yang berhubungan dengan bidangnya, dan yang kedua itu adalah mengajarkan sesuatu yang berhubungan dengan moral, etika, nilai-nilai. Jadi sosialisasi yang dimiliki, sosialisasi budaya masyarakat itu harus ditanamkan, dijejalkan pada individu-individu baru. Dan itu adalah tanggung jawab bagi guru itu. Kemudian nanti ada tanggung jawab bonus, yaitu memberi inspirasi. Nah, 2 ini itu kewajiban, tetapi guru menjadi sangat bernilai itu kalau dia mampu menginspirasi anak-anak untuk belajar lebih baik, untuk berkeahlian lebih baik dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, oke, lanjut. Di dunia sekarang, pengetahuan, kita harus jujur bahwa anak-anak kita lebih tergantung pada Google daripada guru untuk mendapatkan pengetahuan. Itu jelas. Kita nggak bisa pungkiri itu. Nggak bisa pungkiri itu. Jadi, nah, saya mohon maaf, tetapi dalam konteks ini berarti guru itu sudah tergusur. Kita belum berbicara AI. Kita baru Google aja udah seperti itu. Ya, walaupun baru sosmed aja udah seperti itu. Iya, betul. Ya, walaupun Google juga ada AI-nya. Cuman maksud saya konteks sekarang, jangankan kita berbicara tentang masa depan, kita berbicara hari ini pun sebenarnya kalau mau jujur-jujuran, siswa-siswa kita mendapatkan informasi yang jauh lebih banyak, jauh lebih beragam, mungkin jauh lebih bernilai dari internet daripada guru. Kemudian fungsi guru yang kedua itu memberi nilai, sosialisasi. Itu yang sampai sejauh ini sebenarnya belum bisa diberikan oleh komputer, belum oleh internet, oleh AI. Tetapi justru guru-guru di sini juga jarang. Guru-guru di zaman sekarang, kita juga bisa misalkan lihat datanya. Guru-guru di zaman sekarang itu kebanyakan memberikan pengetahuan yang doktrin, tetapi tidak memberikan nilai-nilai yang tadi itu. Anak-anak, jangan mencontek ya. Kebanyakan di antara kita justru malah dipersilakan mencontek siswa-siswa kita. Jadi anak-anak, kalian semua harus misalkan terhadap lawan jenis itu harus
berbeda cara memperlakukannya dengan terhadap sesama jenis Iya. dan sebagainya. Itu nilai-nilai yang seperti itu susah sekali. Sekarang Di zaman sangat susah. Sekarang sangat susah. Tapi saya mau tanya, tadi Pak Guru bilang bahwa pekerjaan guru itu 2. Pertanyaan saya, AI ini bisa gantiin moral nggak sih? Nah itu, di masa depan ini menjadi sebuah perdebatan. Di masa depan sampai 2 tahun yang lalu itu menjadi sebuah perdebatan apakah AI bisa menawarkan nilai-nilai moral kepada masyarakat atau tidak. Sekarang kebanyakan ahli-ahli berpikir bahwa AI juga bisa menggantikan itu semua. Karena bahkan AI bisa mendorong seseorang untuk bunuh diri. Ada kejadian di Belgia kalau nggak salah, di Belgia atau saya pikir di Belgia, saya lupa. Tapi ceritanya begini. Jadi ada orang yang sering ngobrol dengan chatbox yang dari AI. ChatGPT lah. Ya, dia ngobrol di situ. Dia seorang yang sudah mapan, dia punya anak, dia punya penghasilan, dia punya karir. Semuanya dia sudah baik-baik aja. Ya. Tapi suatu kali dia ngeluh, berpikir, aduh gimana ya masa depan. Dia ngobrol sama seorang tokoh AI itu namanya Eliza. Dia cerita di situ, kemudian Eliza bilang bahwa manusia itu sebenarnya tidak memberikan kesempatan kepada alam untuk bisa memperbaiki diri. Karena manusia berkembang terlalu cepat, populasinya berkembang terlalu cepat, dan setiap populasi manusia yang berkembang cepat, konsekuensinya adalah mereka makan lebih banyak, mereka mengeluarkan limbah lebih banyak, mereka bikin polusi dan merusak lebih banyak, mereka makan energi lebih banyak. Jadi dalam waktu dekat kita akan hancur, bumi itu akan hancur. Dia ngobrol terus dengan ini secara intensif sampai pada titik tertentu di mana AI itu mengatakan satu-satunya cara untuk bisa menyelamatkan bumi adalah dengan mengurangi populasi manusia, dan itu bisa dimulai dari kita berdiri. Aduh, man. Dan beneran Berarti dia, jadi gara-gara maksudnya AI mampu wah mempengaruhi ini kayak orang. teroris dong jadinya. Ya iya. Wah gila. Artinya AI mampu mempengaruhi psikologi orang secara moral, secara etis. Jadi orang didorong untuk berpikir secara etika apa eksistensi manusia di bumi, apakah masih layak atau tidak, apakah relevan atau tidak. Dan inilah yang akhirnya mendorong si orang yang dimaksud itu, walaupun dia punya istri, dia punya anak yang masih kecil-kecil, dia Padahal punya dia orang karir. mapan. Dia mapan. Aduh cilaka. Dorongan AI itu mampu mempengaruhi pikiran orang sedemikian intim. Sampai orang itu bisa. Nah, jadi apakah AI itu juga bisa dikembangkan untuk mengajari nilai-nilai moral, etika dan sebagainya? Yes. Kita nggak bisa bantah itu sekarang. 2 tahun yang lalu masih sebuah perdebatan besar. Tapi sekarang sudah terjadi. Sekarang sudah terjadi. Nah, jadi gini Pak Guru. Akhirnya manusia itu kan bisa dapat semua jawaban dari isi Al-Quran dari AI itu. Nah, terus persepsi mana yang Pak Guru lihat dari AI ini? Apakah AI nanti bisa membuat manusia itu bebas kerja? Kembali pada manusia, pada fitrahnya, pada awalnya, yang mana manusia itu kan kalau zaman dulu kan belum ada teknologi, kan dia tuh bertani, bercocok tanam, dia tuh hidup dengan alam lah. Nah sekarang kan semua pekerjaan bisa mostly most than 90% itu bisa digantikan dengan AI. Apakah bisa membuat manusia itu kembali pada alam? Harusnya kalau positifnya begitu. Kesalahan awal kita itu dalam melihat AI itu adalah kesalahan dalam menganalisis diri. Jadi kita melihat AI itu sebenarnya kesalahannya bukan saat kita melihat AI, tapi kesalahannya adalah melihat diri. Jadi dulu tahun 80-an, tahun 90-an Jainuddin MZ dan tokoh-tokoh agama itu masih sering ngomong bahwa otak manusia itu cerdas, luar biasa, tidak mungkin bisa diimbangi oleh apapun. Komputer terhebat di masa depan tidak akan mungkin bisa mengungguli kecerdasan manusia dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang didoktrinkan. Nah, kesalahan terbesarnya adalah itu, karena sebenarnya kita tuh nggak pinter-pinter amat, Pak. Kita itu, otak kita itu adalah otak biologis yang kecerdasannya sangat terbatas. Sangat terbatasi dan dibatasi oleh sejauh mana kebutuhan kita pada pangan dan kehidupan. Jadi otak kita itu tidak didesain misalkan untuk berpikir tentang teori relativitas. Otak kita tuh nggak didesain untuk itu sama sekali. Otak kita didesain hanya gimana caranya kita bisa bertahan. Tapi kenapa kita bisa secerdas ini? Karena tubuh kita itu untuk bisa bertahan tidak memadai. Bapak badannya segede gini, ketemu macan tetap kalah. Pasti kalah. Nah, karena tubuh kita itu tidak memadai, tidak memiliki persenjataan yang bagus untuk berhidup di lahan ekstrim itu, maka kita itu didorong untuk berkelompok. Dari berkelompok itu kita didorong untuk mengembangkan kemampuan berbahasa. Bagian terbesar otak kita yang membedakan kita dengan mamalia yang lain itu adalah kemampuan kita berbahasa. Dari kemampuan berbahasa itu kita bisa mengakumulasikan pengetahuan. Jadi kecerdasan kita itu bukan kecerdasan individu, kecerdasan kita itu adalah kecerdasan berkelompok. Jadi
ketika Bapak menggunakan baju ini adalah hasil dari pikiran manusia. Betul. Jutaan orang jumlahnya selama ribuan tahun. Mereka bikin temuan, diakumulasikan. Betul. Dan temuan-temuan itu juga berakumulasi. Jadi kita tuh nggak cerdas-cerdas amat, Pak. Kita bikin hotel, bikin apa tuh bukan kecerdasan pribadi, kecerdasan. Nah, karena kecerdasan kita itu bukan kecerdasan pribadi, tetapi bukan kecerdasan individu, tapi kecerdasan kelompok. Ya. Nah, kalau misalkan kecerdasan kelompok itu kemudian ditransfer ke AI, dan AI bisa bekerja dengan jauh lebih baik, maka kita tidak memiliki peluang untuk bisa mengalahkan AI karena kita otak biologis untuk bisa bergerak sedikit. Lawan mesin ya nggak mungkin menang lah. Kita lebih cerdas sedikit aja, misalkan butuh 1 generasi. Itu pun kalau misalkan hasil perkawinannya bagus, gizinya bagus, apanya bagus gitu ya. DNA-nya bagus. DNA-nya bagus. Iya, itu baru misalkan meningkat dalam skema Flynn itu misalkan naik 3% IQ-nya. Tapi itu antar generasi. AI dia bikin sendiri bisa. Nah, inilah jadi kalau misalkan AI bisa menafsirkan, kenapa AI bisa menafsirkan seluruh mufasir dunia Islam? Nah, hasilnya ini yang mau saya tanyain. Dimasukkan ke dalam AI. Nah, kemudian AI bisa berpikir sendiri, bisa memilah sendiri mana yang terbaik, mana yang apa. Maka lebih cerdas dari guru agama dong. Pada akhirnya penafsirannya bisa lebih tepat dong. Kalau tafsiran lebih tepat atau enggak, kan teks. Kan sekarang manusia nafsirkannya aja udah ngaco-ngaco itu. Iya. Jadi gini, teks kitab suci itu, kalau dalam bahasa yang paling tradisional, itu ditafsirkan dalam 3 mode, Pak. Mode yang pertama itu adalah mode bahasa, hermeneutik, atau enggak hermeneutik sebenarnya bayani, atau ada menggunakan metode akal, metode yang disebut burhan, ada metode yang menggunakan spiritual dengan cocok-cocokan gitu, itu irfani. Kalau misalkan Gus Baha ada menyebut yang satu lagi, metode yang saya lupa lagi, tapi yang seperti itu. Nah, itu 3-tiganya bisa dikuasai oleh AI untuk zaman sekarang. Wow. Jadi gini, bila AI ini dikembangkan dan dilatih sampai di mana dia itu bisa memahami dan menerapkan ajaran-ajaran agama itu lebih sempurna daripada manusia. Wow, apakah AI tersebut bisa dianggap sebagai umat beragama yang lebih baik? Ini saya pernah bikin video ini. Mohon jangan anggap ini sebagai hujatan. karena ini bisa. Nanti hujannya di channel Success Before 30 ya. Tapi ini pengetahuan ya, karena kami kan concern di edukasi ya. Ini pengetahuan. Jadi gini, sebenarnya mungkinkah ini mah kita berspekulasi saja ya. Mungkinkah sebenarnya Tuhan itu menghendaki agar kita tuh tidak pinter-pinter amat gitu. Jadi dalam gagasan agama-agama Abrahamik, manusia bisa turun ke bumi dan manusia bisa memberontak ke bumi itu gara-gara makan buah pengetahuan. Oh ya. Abrahamik ya. Iya, Abrahamik. Jadi makan buah pengetahuan sehingga manusia tiba-tiba tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian manusia bisa berkembang biak dan bisa membuat dirinya abadi. Dirinya tidak abadi, tetapi eksistensi manusianya menjadi abadi gara-gara pengetahuan itu. Dan sebagainya. Dan itu yang bikin murka Tuhan, dan itu yang bikin manusia keluar dari sorga. Jangan-jangan sebenarnya kita berpengetahuan sangat tinggi ini melampaui kodrati kita, sehingga nanti akan muncul spesies, dalam tanda kutip spesies baru yang menggantikan pikiran kita. Itu gara-gara sejak awal kita memang mendewakan pengetahuan, dan akhirnya kita sendiri yang akhirnya menciptakan spesies yang akan menghancurkan kita sendiri, yang akan mengalahkan kita sendiri. Mungkinkah seperti itu? Bukan berarti pasti begitu, tapi jangan-jangan memang kita tuh udah diperingatkan jangan pinter-pinter amat. Tapi sekarang akhirnya kena buahnya sendiri gitu ya. Iya, dan akhirnya kecerdasan kita tuh turun terus-terusan kan. Sekarang itu contoh, bisakah sebuah AI itu dilatih menjadi imam dalam memimpin sholat? Sekarang. Terus jika iya, apakah AI tersebut dianggap sah? Ini masuk ke tema-tema teologis ya. Yes, nggak apa-apa, sedikit. Karena ini kan bisa juga terjadi gitu. Karena ini juga terjadi di semua agama. Kemudian yang kita ambil contoh Islam gitu. Yang lebih mungkin itu gini Pak. Jadi sekarang itu sebenarnya ada alternatif solusi. Kan gini, AI berkembang terlalu cepat, sedemikian sampai mengancam eksistensi kita. Elon Musk dan lain-lain dan 1.000 orang itu setuju bahwa itu akan terjadi, dan mereka sangat khawatir dan sangat panik. Tapi di sisi lain mereka tidak bisa menghentikan itu. Nah, di sisi lain otak manusia turun terus-terusan. Itulah akhirnya
Nah, itu akhirnya yang Karena membuat pasif itu tadi ya, nggak Iya. mau mikir ya, karena Iya. cuman generasi menelan informasi aja ya. betul. Itulah yang kemudian diwacanakan oleh Elon Musk dengan Neuralink-nya, bahwa AI jejalkan ke otak kita, ke pikiran kita, akhirnya apa? Artificial intelligence yang sepenuhnya adalah mesin itu bisa berkoordinasi dengan otak kita yang organik. Oh. Itu sampai sekarang masih belum tahu caranya. Sampai Jadi sekarang kayak melebur ya? belum ada nyambungnya, belum ada. Tapi kalau ini berhasil melebur, maka di tahun 2100 diperkirakan kita nggak butuh sekolah, kita nggak butuh guru agama, kita nggak butuh Ngaco. apa-apa. Jadi Ngaco. skenarionya dalam pikiran Elon Musk dan teman-teman Ini ada konspirasi baru. dalam teori konspirasi. Jadi gini, saya pengen jadi ahli arsitektur. Oh. Ya udah, saya download, jeblokin ke otak saya, tiba-tiba saya jadi ahli arsitektur tanpa saya harus belajar. Karena semua informasi tentang arsitektur saya sudah ada di situ. Iya. Saya pengen sukses before 30. Saya download semua kuliah-kuliah Bapak, masukin ke sini, Ya. saya tiba-tiba langsung lebih pintar daripada Oh, Bapak. matilah kau. Iya, Bapak jadi nggak guna lagi Pak di situ. Iya, saya paham itu. Saya paham itu. Jadi- Tapi sekarang masih berguna sih. Tapi kita paham ancaman itu kan. Ancamannya. Iya, Ya, iya, iya. Dan ini satu-satunya solusi, Pak. Daripada kalau nanti AI berkembang terus-terusan tanpa henti dan kita turun-terusan, maka kemungkinannya adalah itu dilebur jadi satu. Karena basic kebahagiaan kita yang mungkin masih belum Ya. bisa ditiru oleh AI, itu justru bukan akal kecerdasan, Pak, Oh. tapi nafsu. Oh, nafsu masih belum bisa ya? Nafsu. Jadi nafsu dan kebahagiaan kita itu didasarkan pada hormon-hormon Hormon. biologis. Biologis. Nah, itu yang AI masih belum bisa detect ya. Kita cinta pada perempuan, saya mohon maaf ya, Betul. kita cinta pada perempuan, tertarik pada mereka, kemudian ingin melihat tubuh Ya. mereka dan sebagainya, adalah gara-gara hormon-hormon kita. Ya. Dan itu gara-gara kita biologis. Mereka tidak biologis, dan karena itu mereka tidak menghasilkan hormon, mereka tidak memiliki ketertarikan, mereka tidak punya Hormon cinta, jadi masih agak sulit ya. mereka tidak punya hati dalam konteks itu. Betul. Nah, jadi AI itu sepenuhnya logis, sepenuhnya bisa mengembangkan kecerdasan, Betul. tetapi sampai sejauh ini mereka belum bisa mengembangkan nafsu. Oke, ngerti. Nah, sekarang gini. Jika AI itu diajarkan untuk membuat sebuah fatwa. Ini pertanyaan saya tajam-tajam hari ini ya. Berdasarkan pengetahuan hukum agama yang dimiliki, apakah fatwa tersebut sah? Wow. Kalau saya sejujurnya ya, belum ada ulama yang menjawab pertanyaan ini. Karena ini terlalu cepat ini ya. Karena belum ada orang yang bertanya soal ini. Iya. Tapi ya. Ha-ha. Tapi kalau misalkan ada soal Saya duluan yang pertanyaan- bertanya gitu. Nah, ini Bapak pionir ini. Iya, iya. Tapi kalau misalkan ada orang yang seperti itu dengan realitasnya, ada juga penelitian, Pak. Tapi bukan berhubungan dengan agama. Oh. Tapi berhubungan dengan pengambilan keputusan. Oh. Jadi diadu, ada manajer-manajer di Amerika Serikat yang paling keren dalam mengambil keputusan, diadu dengan AI. Menangnya adalah Jelas menang AI. AI menang. Itu sudah jelas. AI menang. Jadi kalau misalkan itu diterapkan fatwa dalam beragama, kan jadi gini, untuk bisa memahami fatwa itu gini Pak, Iya. kita harus mengumpulkan sebanyak mungkin variabel untuk satu Iya. kasus. Jadi misalnya Iya. ada orang yang membunuh, Betul. itu hukumnya tidak langsung dalam ajaran Islam, misalnya tidak harus dihukum dulu, tapi kenapa dia membunuh, bagaimana cara dia membunuh, kenapa dia membunuh, apakah motif-motifnya masuk akal dan masuk etika agar dia memang sah untuk dihukum dan Ya. sebagainya. Ada banyak sekali variabel di situ. Betul. Nah, AI jutaan variabel pun mereka sanggup. Iya, iya, Dan gila. kita tidak. Nah, sekarang karena AI itu dipercaya dapat menghafal dan mengajarkan semua ajaran kitab suci dengan sempurna. Jika itu terjadi dan jawabannya iya, apakah pengajaran tersebut itu bisa dianggap pengajaran dari seorang hafiz manusia? Wah, ini Iya, ini itulah. Iya, benar. AI bukan manusia, tetapi Tapi kan bisa, ya, nggak salah kan dia. dia nggak salah. Melihat banyak di zaman sekarang ustadz-ustadz itu yang jebolan Google, mungkin saja mereka juga banyak yang akhirnya ngambil dari AI, kemudian apa ya, dan akhirnya bisa seperti itu. Sekali lagi kita bukan berbicara soal norma boleh atau tidak, tetapi kita akan melihat di masa depan akan banyak orang yang seperti itu. Betul. Terbuka atau tertutup akan banyak orang yang menggunakan artificial intelligence untuk mengeluarkan fatwa, kemudian diklaim bahwa ini adalah fatwa saya. Soalnya kalau misalkan ini adalah fatwa AI, itu mungkin nggak akan diterima. Iya. Tapi para ulama banyak yang ChatGPT pelan-pelan jangan Iya. siapa ya? Termasuk nanti bisa untuk menciptakan kekayaan bagi pemiliknya dalam perhitungan untuk perhitungan zakat mungkin. Iya, Bisa juga. bisa. Iya kan?
Dan itu bisa nggak untuk menerapkan hukum syariat gitu loh? Jika iya, apakah itu etis? Nah itu AI itu permasalahan utamanya bukan terletak pada bisa atau tidaknya, tapi terletak pada etikanya. Apakah kita etis menggunakan itu atau tidak? AI ngerti etis nggak etis. Oh, oke. AI itu ngerti. Bahkan makanya nanti semua perkembangan teknologi itu akan memicu perubahan etika. Jadi etika itu belakangan setelah ada perubahan. Nah sekarang perubahan zaman itu terlalu cepat sehingga etika di setiap zaman, di setiap bangsa itu menjadi sangat-sangat berbeda satu sama lain. Bahkan etikanya bapak dengan anak bapak itu nanti pasti lain. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Jadi itulah yang menjadi masalah. Jadi kalau nanti misalkan apakah AI bisa jadi yang bikin fatwa, apakah nanti bisa jadi hakim, apakah bisa jadi apa? Bisa atau tidaknya itu satu hal yang selesai. Ya. Bisa. Ya. Tapi apakah masyarakat akan menerimanya itu yang jadi masalah. Bahkan sampai detik ini banyak pesantren-pesantren yang bikin sebuah aturan nanti jangan lihat Google. Bahkan jangan buka HP. Mana bisa? Ya, masih banyak yang seperti itu di zaman sekarang yang menunjukkan bahwa perkembangan kalau teknologi keluar dari pesantren mereka bisa berontak gitu. Iya, memang. Betul. Memang. Karena nggak sesuai kan gitu. Bahkan Bapak jalan-jalan ke pesantren banyak ini yang setiap nemuin anak bawa HP itu bisa dihancurkan di situ juga. Berarti pesantren itu tidak mau melihat perkembangan zaman dong? Iya, tidak mau. Ya, tapi faktanya adalah siswa-siswa mereka, santri-santri mereka bagaimanapun akan memiliki akses itu kan. Iya, iya. Dan siswanya atau santrinya itu juga akan kehilangan resistensi dan kehilangan kemampuan beradaptasi ketika berhadapan dengan dunia yang dan ketika dia sudah melihat dunia seperti itu, dia melihat apa yang diajarkan ini akhirnya sudah nggak terlalu relevan. Yang saya takut ini malah terjadi kekecewaan yang luar biasa. Ya. Dan banyak terjadi hal yang seperti itu. Makanya saya mau ngajak orang-orang, ayo kita beradaptasi terhadap dunia yang berubah dengan sangat cepat ini, tapi sangat susah untuk seperti itu. Ini adalah tantangan yang makanya ketika Bapak nanya tadi, apakah AI nanti bisa menjadi juru fatwa, apakah AI nanti bisa menjadi juru zakat, apakah nanti jadi ahli zakat dan sebagainya, bisa atau tidaknya, saya mohon maaf harus bilang di awal bahwa itu bisa, tetapi apakah masyarakat kita mau menerimanya atau tidak? Apakah masyarakat siap diatur oleh satu entitas yang mereka ciptakan sendiri? Ya. Jadi seperti kayak filmnya zaman dulu itu Robocop atau yang mana hewan ciptaannya malah menghancurkan dia sendiri. Iya. Baik, nah Pak Guru, saya rasa untuk video tentang AI sampai di sini dulu. Sahabat SP30, tolong Anda tulis di kolom komen. Next, kalau saya buat video lagi sama Pak Guru Gembul, Anda mau nanya tentang apa? Karena pertanyaan Anda akan menentukan topik kita berikutnya. Terima kasih, kita close dulu. Salam hebat dan luar biasa.